Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jendela Mistis. Pada segmen kali ini, saya akan sedikit memberikan cerita misteri, yaitu pengalaman spesial yang tidak akan pernah saya lupakan ketika hendak memancing. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini mulai dari sekarang. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang kami berikan. Dan terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Putra. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku disesatkan ke alam gaib ketika hendak pergi memancing. Waktu itu, saya dan teman saya yang bernama Aldi, kami berniat untuk mancing di salah satu rawa yang berada di dalam hutan. Karena spotnya jauh dari pemukiman warga, kami memutuskan untuk membawa bekal logistik yang cukup banyak. Karena malam itu kami akan menginap dan pulang besok pagi. Kami berangkat pukul 5 sore. Setengah perjalanan menuju rawa itu, saya merasakan bahwa ada seseorang yang mengikuti kami dari belakang. Tapi anehnya, tidak seperti langkah manusia, tetapi seperti ada orang yang sedang meloncat mengikuti kami. Jujur, waktu itu saya takut dan tidak berani menengok ke belakang. Dalam perjalanan ini terasa sangat lama. Harusnya sampai di lokasi itu jam 7 malam. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 10 dan kami belum juga sampai. Di dalam hati saya berkata, tadi sudah lewat sini, kenapa kok kesini lagi? Ucapku. Ternyata Aldi juga merasakan hal itu. Dan akhirnya saya dan Aldi saling bertatapan, seolah-olah kami tidak percaya dengan apa yang kami alami malam itu. Dan akhirnya saya beranikan diri untuk melihat ke belakang. Ternyata benar, ada 5 sosok yang sedang mengikuti kami. Dan yang paling membuat saya ketakutan, yaitu sosok pocong dengan muka yang gosong, matanya keluar, dan penuh belatung di wajahnya. Saat itu, saya seperti ingin teriak dan berlari. Tapi, kedua kaki dan mulutku seolah-olah menolak dan tidak bisa digerakkan. Di situ Aldi juga merasakan hawa yang aneh. Tapi, dia tidak tahu apa yang saya lihat saat itu. Jika Aldi bisa melihat, mungkin dia sudah pipis di dalam celana. Akhirnya, saya bacakan doa sebisa saya, dan syukurlah, kelima sosok tadi sudah pergi. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan selang beberapa menit kami sampai di rawa itu. Baru saja sampai, sudah timbul keanehan lagi. Rawa yang harusnya sepi pada malam itu terlihat sangat ramai. Ada sekitar 5 orang yang sedang memancing. Dan saya pun mencoba menegur mereka. Sudah lama mas mancingnya. Tapi tidak ada satupun yang menjawab pertanyaanku. Waktu itu aku belum berpikir yang aneh-aneh. Mungkin pada saat itu mereka sedang fokus memancing. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi saya dan juga Aldi belum mendapatkan ikan. Di sisi lain, kelima pemancing tadi pergi dan membawa ikan hasil pancingannya. Bukan ikan yang mereka bawa, melainkan kepala manusia yang dimasukkan di dalam ember. Sontak, saya kaget. Saya beranikan diri untuk melihat wajah mereka. Ternyata wajah mereka sangatlah pucat, dengan pandangan mata yang kosong.
Untuk menghilangkan rasa takut itu, saya dan Aldi bercanda, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya pun berkata, "Di, emang setan bisa mancing ya?" Tanyaku sambil tersenyum. Untuk mencairkan suasana, Aldi pun menjawab, "Tahu tuh, emang mereka doyan ikan." Balasan Aldi sambil tertawa. Setelah beberapa menit kemudian, 5 sosok tadi sudah pergi dan tinggal kami berdua di tempat itu. Karena mengantuk, Aldi memutuskan untuk tidur saja. Di saat itu juga, saya melihat ada seperti bungkusan kain putih di tengah-tengah rawa. Setelah saya coba memperjelas apa yang saya lihat, ternyata itu pocong tadi yang kami temui waktu perjalanan menuju tempat ini. Saya segera membangunkan Aldi, dan saya tarik dia agar segera pergi dari tempat ini. Sampai-sampai alat mancing kita tinggal semua. Berlarilah kami berdua, entah kemana arah yang kami tuju. Dan akhirnya kami menemukan gubuk di tengah-tengah hutan. Saya memutuskan mengajak Aldi untuk beristirahat di gubuk itu. Setelah beberapa saat kami duduk, keluarlah seorang kakek-kakek yang memakai pakaian adat Jawa, full berserta belangkonya. Beliau menyapa kami. "Dari mana, Mas? Kok jam segini masih berada di dalam hutan?" tanya kakek itu. Saya pun menjawab, "Kami habis dari rawa itu, Kek. Mancing cari ikan buat lauk besok di rumah." Kakek itu pun menjawab dengan senyuman. Dan kakek itu berkata, "Mas, baru pertama kali ya mancing di rawa itu?" "Iya, Kek, baru kali ini, karena kami penasaran dengan spot mancing di situ." Kakek pun menjawab, "Syukurlah, kalian selamat, Mas. Banyak pemancing yang hilang di tempat itu. Dulu ada sekitar 5 orang yang meninggal di tempat itu dengan cara yang sadis, yaitu ditenggelamkan di dalam rawa itu." Saya sontak terdiam, bingung dengan apa yang diceritakan si kakek itu. Kakek pun mengajak kami ke rawa itu, hanya sekedar memberi bukti. Sesampainya kami di rawa itu, benar apa yang kakek katakan. Rawa itu sudah kering dan hanya menyisakan sedikit air. Lalu saya bertanya kepada kakek itu, "Kek, apa kami tersesat di alam lain? Soalnya tadi saya kesini ada airnya, Kek, dan ada 5 orang yang mancing di tempat ini." Kakek pun menjawab, "Sudah, lupakan semuanya. Tidak ada air di danau ini. Dan 5 orang pemancing yang kalian lihat tadi, mereka adalah korban meninggal yang tadi saya ceritakan." Saya pun berkata sama Aldi untuk mengajak pulang saja, karena ini sudah tidak normal lagi. Aldi pun menyetujuinya. Saya minta tolong kepada kakek itu untuk mengantarkan kami sampai di depan hutan. Dan akhirnya kakek itu mau mengantarkan kami, dan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Sesampainya saya di depan pintu hutan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sedikit memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Tapi belum ada 2 menit, kakek itu hilang, entah kemana. Tanpa pikir panjang, saya dan Aldi akhirnya lari sekencang mungkin, dan alhamdulillah, kami pun tiba di pemukiman warga. Setelah kejadian itu, saya tidak mau lagi untuk mancing di alam bebas, dan lebih memilih mancing di kolam yang walaupun bayar kas, tapi tak apalah, daripada harus diganggu pocong sialan itu.